Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Qadar. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah ini menurut sementara ulama merupakan surah yang ke-24 atau ke-25 yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbicara, surah ini berbicara tentang masa turunnya Al-Quran. Kalau wahyu sebelumnya Iqra itu berbicara tentang apa yang turun, Iqra bismi rabbik, awal yang turun, maka di sini dia berbicara kapan dia turun. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, saya sudah berkali-kali berkata bahwa kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu di samping mengisyaratkan keagungannya, juga bisa mengisyaratkan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk. Ini berarti inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Yang terlibat dalam menurunkannya itu adalah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada ayat Al-Quran yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu. Anzalnahu terambil dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Turun itu artinya berpindah dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam Al-Quran, kata nazala ini, atau kita katakan dalam konteks uraian Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, ada ayat yang menggunakan kata anzalna. Seperti di sini. Inna anzalnahu. Ada juga ayat yang menggunakan kata nazzala. Wa qalu laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linsabita fil fuadat, sampai warattalnahu tartila dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi ayat yang menggunakan kata nazala. Nazala bihi ar-ruhul amin. Nah, ada ulama yang membedakan antara anzala dan nazzala. Wa nazzalnahu tanzila. Kata nazzala itu berarti turun berangsur-angsur. Berangsur-angsur artinya sedikit demi sedikit. Sedangkan anzalna, ada yang memahaminya turun sekaligus. Yang memahaminya turun sekaligus itu berkata bahwa Al-Quran ini pernah turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Baru turun sedikit demi sedikit dari langit dunia kepada Nabi. Ada lagi yang berkata bahwa anzalnahu itu turun pertama kali. Dan kelihatannya pendapat ini yang lebih tepat. Dengan demikian, inna anzalnahu maknanya sesungguhnya kami telah menurunkannya pertama kali. Kapan itu? Zalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Al-Qadar. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan, dulu ulama-ulama berkata bahwa diturunkan Al-Quran itu maknanya dinampakkan. Al-Quran kata mereka sebenarnya sejak dulu sudah ada. Iya kan? Kan firman Allah qadim. Sejak dulu sudah ada. Kita tidak tahu. Masyarakat manusia tidak tahu bahwa ada Al-Quran. Nanti pada malam Lailatul Qadar
Apa yang sudah ada itu dinampakkan sehingga manusia mengetahuinya. Itu arti nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bisa juga kita berkata Al-Quran diturunkan dalam arti dia berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah secara imaterial. Al-Quran tadinya berada di sisi Allah yang maha tinggi, ya kan? Turun artinya apa? Kepada manusia. Betapapun manusia itu rendah dibanding dengan, tidak bisa dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia diturunkan dalam arti disampaikan kepada manusia. Okay. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya ini kemana? Tidak disebut di sini. Yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran. Ya kan? Oke. Kenapa tidak disebut Al-Quran? Biasanya sesuatu yang dimuliakan tidak disebut namanya. Ya. Oke. Itu satu. Yang kedua, untuk mengisyaratkan bahwa dia ini dikenal dekat kepada umat manusia. Walaupun tidak disebut namanya, otomatis saya udah tahu. Jadi itu isyarat inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada lailatul qadar. Laila artinya malam. Saya pernah jelaskan malam itu, laila itu pada mulanya berarti hitam, ya. Oke. Saya tidak akan ulangi lagi. Turun pada malam Al-Qadar. Malam mulai dari terbitnya fajar, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-Quran itu turun awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Tidak ada penjelasan. Kita tidak tahu persis. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa setiap malam Allah turun pada pertiga terakhir dari malam. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk menyatakan Al-Quran turun kira-kira jam 3, jam 4. Ya toh? Tidak bisa. Yang penting bahwa Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Ada 4 artinya Al-Qadar. Al-Qadar bisa berarti mulia. Al-Quran turun pada malam mulia. Yang kedua, dalam arti sempit. Sempit. Kenapa malam sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun waktu itu sehingga seakan-akan bumi ini sempit dengan kehadiran malaikat. Al-Qadar juga berarti ketentuan. Pada malam itu Allah menentukan apa yang akan terjadi sepanjang tahun itu. Ada yang berpendapat demikian. Itu seperti firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Situ lanjutnya dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disitulah ditentukan segala persoalan yang penuh dengan kebijaksanaan. Bisa juga malam ketentuan. Di sanalah Allah menentukan khitbahnya bagi perjalanan umat manusia. Itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kita apa malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata ma adraka digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh akal fikiran atau sulit sekali terjangkau oleh akal fikiran. Saking mulianya, saking penuhnya dengan rahasia, sehingga akal manusia tidak bisa menjangkau betapa mulia malam ini. Itu dari mana diketahui itu? Karena Allah menggunakan kata wama adraka. Walaupun demikian, sekelumit dari rahasia dan kemuliaannya itu dijelaskan pada ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia,
lebih baik dari 1000 bulan. Baik, kita akan berhenti untuk melakukan diskusi pada ayat-ayat yang kita jelaskan ini. Saya persilahkan yang mau bertanya. Baik, yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus diniatkan atau tidak? Harus Diniatkan atau tidak? Karena bisa saja seseorang tidak niat, tapi kebetulan pada malam itu dia melakukan ibadah dan kebetulan malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua adalah apakah tanda-tandanya seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih.